Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas tolong dipimpin dulu. Siap. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Buat ketua kelas hari ini udah masuk semua apa ada yang masih sakit? Ada Pak Siapa? Rizky. Siapa? Rizky hendak Oh, dia Rizky. sakit. Dia sakit. Kalau Ahmad Fauzan udah masuk? Iya Pak. Alhamdulillah. Kemarin naik siskingan ya? Iya. Iya Pak, terus Pak. Sekarang hari ini cuma Rizky yang nggak masuk ya? Iya Pak. Oke, baik. Buat hari ini kita belajar masalah kondisi iklim di Indonesia. Oke, sebelum Bapak mulai mau izin jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu kita menganalisis pengertian iklim, menganalisis kondisi iklim di Indonesia, memahami jenis iklim di Indonesia, dan menganalisis dampak perubahan iklim itu sendiri. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin tanya apa itu iklim? Ada yang tahu iklim nggak? Cuaca, ada lagi? Curah hujan, betul semua. Musim masuk juga. Oke, jadi iklim itu adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau zona. Nah, iklim ini diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan yang tadi Anggi bilang, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin gitu. Tapi tidak hanya itu juga, perlu diketahui bahwa iklim ini dipengaruhi oleh garis lintang, ketinggian, kawasan, atau daerah, dan perairan yang berada di sekitarnya. Lalu, klimatologi. Di sini Bapak mau tanya apa? Ada yang tahu nggak klimatologi itu apa? Ya Pak. Ya, Adit. Jadi klimatologi itu ilmu iklim atau studi yang mengenai pembahasan iklim. Jadi secara ilmiah didefinisikan bahwa sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Bidang studi ini dikategorikan sebagai cabang dari sains atmosfer dan subbidang geografi fisik yang merupakan salah satu dari sains bumi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Adit. Ya, jadi singkatnya klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim itu sendiri gitu. Dan secara ilmiah hal itu didefinisikan juga sebagai kondisi cuaca yang rata-ratanya itu selama periode waktu yang panjang. Lalu kondisi iklim di Indonesia, ada yang mau bacakan? Bapak minta tolong. Siapa? Boleh nih ya. Kondisi iklim di Indonesia. Indonesia ini terletak di antara garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menjadikan Indonesia selalu disinari matahari sehingga beriklim tropis. Di daerah yang beriklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Baik, terima kasih. Untuk kondisi iklim di Indonesia ini, yang terakhir ya, di daerah yang beriklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Ada yang tahu nggak kalau di Indonesia berarti terletaknya di mana? Di peta Indonesia itu terletak di Tenggara. Asia Tenggara, yang menyebabkan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Oke, untuk ciri iklim di Indonesia sendiri itu hangat dan cenderung lembab di sepanjang tahunnya. Nah, Indonesia ini punya dua musim, yaitu tadi iklim musim kemarau dan musim hujan. Lalu jenis iklim di Indonesia ada iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Untuk iklim musim sendiri itu ada angin muson, yang ini terjadi karena pengaruh dari angin muson dan bertiup di Indonesia itu sendiri. Nah, angin muson ini berganti silih 6 bulan sekali. Angin muson ini terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat daya dan angin muson timur laut.
Ada yang ingin membacakan? Boleh, Risa tolong. Angin muson barat daya. Angin muson barat daya adalah angin muson yang bertiup dan berhembus dari arah barat daya atau benua Asia. Karena bertiupnya dari barat daya, angin muson ini melewati samudra yang sangat luas sehingga mengakibatkan Indonesia merasakan musim penghujan. Sebab angin itu membawa uap air yang cukup banyak dari berbagai samudra yang dilintasinya. Angin muson barat daya bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Terima kasih Risa. Iya, Pak. Jadi angin muson barat ini bertiup dan berhembus dari arah barat daya atau benua Asia gitu. Lalu ada angin muson Angin muson timur ini berhembus dari arah timur laut yang membawa banyak unsur partikel dari gurun. Nah, Indonesia ini sehingga mengalami kemarau yang mana hujan itu tidak selalu turun. Makanya sekarang Indonesia ini lagi mulai hawa-hawa panas ya, karena adanya angin muson timur ini gitu. Karena angin muson timur ini bertiup pada bulan April sampai dengan Oktober di setiap tahunnya, seperti itu. Nah ini untuk peta angin musonnya. Jadi angin muson timur itu bertiup gampangnya dari atas ke bawah, dan angin muson barat itu dari bawah ke atas. Oke, untuk iklim tropis yang ada di Indonesia itu iklim panas. Ahmad Fauzan bisa tolong bacain? Ya, Jangan Pak. main handphone ya. Ya, Pak. Handphone taruh. Iklim tropis. Indonesia memiliki iklim ini karena diakibatkan oleh letak astronomis Indonesia itu sendiri yang berada di jalur garis khatulistiwa. Iklim tropis atau tropika atau iklim panas adalah iklim yang berada di antara 23,5 derajat bintang utara sampai dengan 23,5 derajat bintang selatan dan hampir menjangkau 40% dari permukaan bumi. Oke, baik. Terima kasih Fauzan. Jadi ini salah satu bagian dari penyebab iklim di Indonesia itu iklim tropis itu sendiri. Lalu Bapak lanjut. Nah, untuk keuntungan iklim tropis, ada yang tahu keuntungannya Siapa? di Indonesia? Ya, Asna. Keuntungan iklim tropis di Indonesia itu yang pertama ekonomi Indonesia meningkat, yang kedua itu tumbuhan lebih tumbuh dengan subur, dan yang ketiga Indonesia mendapat curah hujan dan matahari yang seimbang. Ya, betul Asna. Jadi untuk keuntungan iklim tropis di Indonesia ini ada Indonesia mendapat sinar matahari yang cukup karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Lalu tumbuhan itu sangat subur dan berkembang baik, dan Indonesia memiliki taraf hujan yang cukup tinggi. Banyaknya wisatawan yang berjemur itu karena taraf hujan yang matahari yang cukup juga, dan tumbuhan yang pas itu menjadi subur seperti tadi. Dan yang terakhir ini adalah iklim laut. Iklim laut itu sendiri banyak mendatangkan curah hujan yang bersifat lembab gitu. Dengan begitu Indonesia akan merasakan musim penghujan dengan jangka yang panjang. Nah, Indonesia ini memiliki iklim laut karena kawasan atau wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan. Ini Bapak contohkan peta Indonesia yang berada dikelilingi oleh lautan ya. Jadi ini menyebabkan Indonesia juga memiliki iklim laut gitu. Nah, untuk kesimpulan, ada yang ingin membacakan? Bapak minta tolong. Boleh? Ya, Anggi. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang dalam suatu kawasan atau daerah. Kondisi iklim di Indonesia beriklim tropis karena terletak di garis khatulistiwa. Iklim di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Serta adanya perubahan iklim sangat berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup. Baik, terima kasih Anggi. Nah, untuk terakhir sebelum Bapak tutup ada pembagian kelompok ya. Nah, ini kelompok sudah Bapak bagi semua. Tolong diingat kelompoknya. Nanti juga ini Bapak taruh di Google Classroom. Untuk tugasnya itu identifikasikanlah dampak dari adanya angin muson barat dan angin muson timur, dampak negatif dan positif. Lalu tolong dijelaskan gitu apa saja dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Dan terakhir apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak adanya perubahan iklim tersebut. Jangan lupa juga untuk minggu depan disiapkan tolong dibaca materi tentang flora dan fauna ya, sehingga pada saat nanti kita memulai pembelajaran kalian juga sudah sedikit mengetahui mengenai flora dan fauna itu sendiri. Baik, mungkin dari Bapak cukup.
Untuk kelas tolong ditutup. Oke. Siap IPS. Doa. Selesai. Berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.